Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Ibu secara virtual ya. Ibu berharap Anda semua sehat-sehat saja dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini adalah pertemuan keempat. Ibu akan menjelaskan laman yang ada di OBS Studio ya. Jadi Ibu yakin Anda sudah semua menginstal. Jika ada beberapa yang belum, masih ada waktu sampai minggu depan sebelum kita praktek secara langsung ya. Jadi hari ini Ibu akan memaparkan sedikit apa-apa saja yang ada di tampilan OBS. Bagi yang penasaran, pasti penasaran. Kemarin aja setelah install Bu, habis itu bagaimana lagi ya? Nah, memang seperti itu dituntut, apalagi Anda adalah mahasiswa yang merupakan generasi milenial. Jadi sangat cepat dalam memahami teknologi. Ibu yakin itu ya. Jadi bagi yang penasaran silahkan. Sumber belajar itu tidak hanya terbatas dari Ibu. Ibu hanya fasilitator. Jadi pusat belajarnya itu ada di mahasiswa ya. Jadi silahkan diakses tutorial di YouTube, sangat banyak yang masih penasaran dengan OBS ya. Tapi apapun itu, Anda tetap harus mendengar penjelasan dari Ibu ya. Jadi Ibu tetap harus ada di antara Anda sebagai motivasi dan mengarahkan Anda supaya Anda bisa menghasilkan output mata kuliah berbasis IT di multimedia pembelajaran matematika ini. Oke, baik, langsung saja ya. Kita membuka laman OBS. Nah, ini Ibu menggunakan Screencast-O-Matic ya. Ini video pembelajaran yang sangat sederhana. Karena berhubung Ibu hari ini memang padat sekali, doakan Ibu hari ini menjadi pemateri di luar kampus kita. Semoga sukses ya, doakan untuk Ibu dan biar kita selalu sehat walafiat ya. Nah, jadi hari ini kita akan mengklik OBS Studio ini. Nah, Ibu ini menggunakan Screencast-O-Matic yang paling sederhana. Nanti akan Ibu ajarkan di akhir-akhir pertemuan kita. Ya, sekarang kita belajar dulu yang OBS Studio yang agak memerlukan waktu ya dan latihan yang ekstra. Tapi tenang saja, Ibu yakin Anda adalah mahasiswa milenial, Anda tidak susah untuk mempelajari ini. Oke, kita klik OBS Studio yang ada di desktop Ibu, maka kita menunggu sesaat, maka tampilannya akan seperti ini. Baik, jadi di sini di laman OBS Studio itu ada file menu bar namanya. File menu bar itu terdiri dari berisi menu dengan perintah-perintah yang dikelompokkan berdasarkan topik atau kategori, yaitu file, edit, view, profile, scan collection, tools, dan help. Jadi di file itu ada show recording, remove recording. Jadi ini akan kita pakai nanti. Edit ada copy, ada transfer, copy filters ya, ada view, profile juga ada. Nanti Anda bisa lihat sendiri. Oke, jadi yang kedua ada Canvas Preview Area. Canvas Preview Area itu adalah menyediakan real-time preview dari output. Jadi apapun yang akan kita rancang itu akan keluar dari sini ya. Kemudian ada Scan Management and Control Option. Salah satu fitur yang terdapat di OBS adalah sistem scan. Nah, ini dia di bawah ya. Dan source di sampingnya yang dapat digunakan untuk mengatur stream layout, menambahkan webcam dan perangkat ya, Ibu lanjutkan ya, menambahkan webcam dan perangkat atau media lain yang diinginkan dalam output. Jadi klik kanan pada kotak di bawah scan atau gunakan tanda tambah di bagian bawah untuk menambahkan scan. Nah, jadi kita tinggal klik kanan saja. Ini Bu naikkan ke atas dulu ya. Oke, sudah nampak ya. Nah, jadi sini di scan-nya itu, ini ada source ya, ada scan. Jadi ketika kita mau menambahkan ya, tinggal klik aja. Nah, tambah scan 2. Oke. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di sampingnya adalah source. Source itu adalah output yang akan kita ingin keluarkan di kanvas ini. Nah,
Jadi di sini scan dapat dibuat sebanyak yang Anda inginkan. Yang tadi, masing-masing scan harus diberi nama yang berbeda agar setiap scan dapat dibedakan dengan mudah. Tombol panah pada kolom scan dapat digunakan untuk mengubah urutan scan. Sebagai catatan penting, semua scan dan source bersifat global di OBS Studio, sehingga scan dan source tidak dapat memiliki nama yang sama. Nah, misalnya Anda pertama memberi image di sini image lagi enggak, tapi menandakan kalau ini scan berarti ini scan 2. Kalau Anda ingin mengganti, Bu, saya ingin mengganti membuat misalnya layar atau wajah saya, tinggal terinimkan saja, maka kita ganti, sehingga kita buat di sini wajah, maka akan tergantikan. Sedangkan min plus ini, min itu untuk menghilangkan, sedangkan plus itu bertambah, ya. Add artinya kita tambahkan scan-nya, ini kita minuskan, ya. Kemudian yang source ini adalah media kita mau membuat apa, tinggal kita klik di plus. Di sini ada audio input capture, ada audio output capture, ada browser, ya, ada display capture. Yang sering kita gunakan adalah pertama display capture, yaitu tangkap layar. Oke. Kemudian video capture, nampak kita, wajah kita nanti. Kemudian ada Windows capture. Nah, ada scan, ada media source. Apakah kita membuat video, memasukkan musik, silahkan. Jadi mungkin nanti Ibu akan ajarkan bagaimana wajah kita itu transparan, langsung masuk di situ. Tapi ada trik, backgroundnya harus warna biru atau hijau. Jadi gambar kita akan transparan, ya, kece pokoknya. Media yang kita hasilkan akan kece dengan OBS ini, karena sifatnya fitur-fitur yang digunakan itu sangat sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah suatu scan dibuat, klik kanan di kotak source. Nah, ini ada kan yang ini, atau gunakan tanda tambah di bagian bawah. Nah, ini Ibu bilang tambah. Nah, kemudian untuk menambahkan hal-hal yang ingin ditampilkan pada output, baik itu suatu window tertentu, webcam, gambar, teks, dan masih banyak lagi, kita bisa gunakan ini, yang tadi Ibu jelaskan ini. Oke. Nah, jadi kemudian ada audio input. Mana audionya? Di sini dia. Oke, source ini memungkinkan Anda untuk menambahkan perangkat input atau output video, misalnya mikrofon atau headset pada suatu scan tertentu. Jadi ini guna audio mix. Kalau kita sudah mengklik nanti show recording, maka mixnya itu akan berjalan kalau kita memulai, ya. Kemudian ada audio input atau output capture, sama juga. Kemudian ada browser, ada color source, ada display capture, ada game capture, ada image, ya. Nah, ini dia. Nah, ada game capture. Ini mau misalnya berupa game, ya. Capture-nya ditambahkan, silahkan. Kalau mau mengganti color source, silahkan. Audio input capture, nah di sini dia. Ada audio output capture, nah Ibu jelaskan di sini dia. Jadi banyak di menu-menu source. Source itu adalah sumber kita bagaimana mengotak-atik apa yang kita gunakan di OBS sehingga menghasilkan sesuatu video yang kita inginkan, ya. Nah, jadi di sini image slideshow, ya. Ada image slideshow di sini. Fungsinya adalah source ini memungkinkan Anda untuk menambahkan beberapa gambar yang akan diputar sebagai slideshow. Untuk menggunakan source ini, klik tanda plus untuk menambahkan file individual atau directory yang akan dimuat. Setelah Anda memiliki semua gambar yang Anda inginkan, Anda dapat mengkonfigurasi bagaimana gambar-gambar tersebut akan ditampilkan. Jadi ini ada di image slideshow, ya. Kemudian media source adalah di sini ada apa yang kita dukung adalah yang didukung di OBS itu adalah video MP3, ya, audio MP3. Kemudian kita menggunakan video capture device, ya, memungkinkan kita untuk menambahkan sebagai perangkat video. Nah, ini dia video capture device. Kalau Windows capture itu digunakan untuk baterai Ibu lowbat pula, ya. Nah, jadi itu sekilas tentang menu-menu yang ada di OBS, ya. Jadi boleh silahkan mencoba, boleh ya. Ibu sengaja buat penasaran dulu biar Anda bisa memahami sambil menunggu teman-teman yang lain menginstal OBS, ya.
Jadi Ibu beritahukan, Ibu ini merekam dengan aplikasi lain namanya Screencast-O-Matic. Seperti janji Ibu akan memberikan nanti di akhir pertemuan ya. Baik, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini saja perkenalan tentang OBS ya. OBS ini sangat menarik untuk kita pelajari ya. Terima kasih untuk mahasiswa Ibu, tetap semangat ya. Silahkan Anda bereksplor ya, bereksplor, karena dengan bereksplor Anda mempunyai pengalaman. Best practice yang baik akan menghasilkan media yang baik juga. Oke, demikian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.